Jangan sampai kita takbir itu sengaja digunakan sebagai alat untuk merasa paling benar kalau sudah mengucapkan takbir. Padahal kalimat takbir sendiri tadi tidak sesederhana apa yang kita fahami. Takbir itu mestinya kita praktekkan di dalam kehidupan kita, justru hidup kita malah menjadi baik. Nggak ada akhlak sama sekali, tapi Nabi luar biasa. Jadi Itu sebenarnya sih sederhana banget ya. sederhana, Tapi menghargai sampai beberapa orang-orang Barat itu membuat satu. Dulu saya kedatangan orang dari Tony Blair Foundation dari Inggris, itu bagaimana menerapkan apa-apa yang diajarkan oleh Stephen Covey ya, tentang The 8 Habit, tentang 8 kebiasaan perbuatan baik. Itu ternyata banyak yang diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan luar biasa. Dan artinya kalau kita mau praktekkan di situ, banyak banget yang bisa kita ambil. Luar biasa. Ternyata seluruh aspek kehidupan Nabi itu adalah contoh ya, qudwah, suri tauladan buat kita semuanya. Sehingga sebenarnya banyak sekali pelajaran-pelajaran penting yang kita harus ambil gitu ya. Nah sekarang kita nih sebagai manusia nih, sebagai umat Rasulullah, kan sebenarnya banyak nih, ada di Al-Quran ada banyak ilmu, ada banyak ajaran, bimbingan. Kira-kira mulai dari mana nih? Kita harus membuka Al-Quran, terus apa yang kita baca, lalu apa poin-poin yang mulai kita kerjakan dalam hidup kita. Pertama, memang yang di dalam Al-Quran yang sering kita lupakan, ini sih menurut saya, tapi bisa jadi menurut para ulama itu melihat dari aspek yang lain. Karena Al-Quran kan seperti, sekali lagi, kalau ada perbedaan yang saya ucapkan, itu bukan berarti saya bertentangan. Al-Quran kan seperti intan. Artinya dari sudut manapun orang bisa melihat, dari sana lihat ada biru, sini lihat ada merah, kuning, artinya nggak masalah. Subhanallah. Nah, yang pertama kali adalah sifat ihsan. Ihsan ini sering kita lupain, Bib. Betul. Ihsan ini ada rukun Islam, rukun iman. Ada satu lagi ihsan sebenarnya. Ihsan itu satu perbuatan baik yang mana kita harus bisa praktekkan, yang di luar kewajaran kita sebenarnya. Artinya untuk ukuran rata-rata manusia ini tidak wajar. Untuk sederhananya gitu, saya ingin mengatakan gitu. Bukan berarti ini tidak wajar kita lakukan. Tapi ini sangat luar biasa. Makanya Nabi Isa itu pernah bersabda di depan para pengikutnya, laisal ihsanu an tuhsina man ahsana ilaik wa dzalika mukafa'ah. Bukan orang yang dinamakan ihsan ketika dia berbuat baik kepada orang baik juga. Itu balas budi namanya. Maaf harta binatang peliharaan kita, anjing itu bisa begitu. Balas budi juga bisa. Baik, karena kita sering kasih makan. Innamal ihsanu an tuhsina ila man asaa ilaik. Subhanallah. Dinamakan ihsan itu, baru dikatakan ihsan itu kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk dengan kamu. Waduh, berat tuh ya. Berat memang. Nah, itu yang dilakukan Nabi. Ternyata bisa, kita namanya Nabi aja contoh buat kita, pasti kita bisa dong mencontohnya. Bisa. Kan Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin membebani satu urusan. Pasti kita akan mampu melaksanakannya. Nabi dijadiin contoh, ya pasti kita mampu untuk mengikutinya. Gak mungkin yang dijadikan contoh kita gak mungkin mampu. Gak boleh bilang itu kan Nabi. Boleh gak begitu? Gak bisa berarti ya? Gak bisa. Kita paling tidak sepercik dari apa yang dilakukan Nabi aja sudah cukup. Betul. Artinya memang bisa jadi orang tidak sampai mampu apa yang bisa dilakukan Nabi. Tapi memang Allah tidak menuntut ke situ. Tapi yang dituntut oleh Allah adalah bagaimana mengikuti walaupun secercah dari cahaya akhlak Rasulullah. Subhanallah, luar biasa ini. Nikmat betul. Nah, ini Habib, ada yang menarik. Kita sekarang ini hidup di zaman perkembangan informasi dan lain sebagainya. Ada aplikasi namanya TikTok, Habib. Ya Allah. TikTok. Nah, ada sebagian ulama itu menegur keras kepada orang yang menggunakan aplikasi TikTok. Ajib. Gimana menurut antum nih? Karena
kan kita tadi nih mau ngikut Nabi. Bisa nggak kita menggunakan aplikasi TikTok sebagai sarana untuk mengikuti Nabi? Karena begini Habib, memang tidak dipungkiri bahwa dalam aplikasi tersebut ada bahkan tidak sedikit video-video yang kurang mendidik gitu. Tapi justru saya pribadi Itu mah TikTok ya? ada membuat aplikasi itu untuk mewarnai. Artinya apa? Kalau seandainya sudah terlalu banyak diisi dengan konten-konten yang kurang menarik atau kurang mendidik, Betul. maka kita coba masuk memberikan konten-konten yang mendidik dan subhanallah artinya sambutannya cukup baik. Ya. Sambutan cukup baik. Nah, menurut antum nih, gimana kita supaya bisa bijaksana dalam menggunakan TikTok khususnya atau sebenarnya aplikasi yang lain juga supaya tidak keluar dari relnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini menurut Ana pribadi ya. Nah. Jadi kan begini, duniawi itu bisa kita sulap menjadi ukhrawi. Betul. Ana punya mobil, ini sederhana dulu nih. Iya, Kita berangkat dari sederhana. Ana punya mobil duniawi, tapi Ana bisa sulap menjadi ukhrawi. Gimana caranya? Ana bisa anterin antum dakwah kemana aja. Masya Allah. Mobil yang tadinya duniawi bisa menjadi ukhrawi. Anda bisa pinjamkan orang untuk ingin melahirkan, butuh melahirkan ke rumah sakit, itu pakai ini segala macam. Jadi Dan lain-lain itu dipakai. Ini sederhananya dulu. Rumah, villa yang bagus itu duniawi. Tapi kalau rumah itu kita bisa undang anak yatim ke situ, atau kita buka pengajian, buka kajian, atau kayak gedung ini. Jadi Kita digunakan podcast untuk sarana dakwah, itu bisa menjadi ukhrawi. Betul. Nah, kembali kita sekarang ke TikTok. Iya. TikTok itu bisa jadi sangat duniawi. Iya. Isinya kan diawali dia seperti itu. Tapi kalau umpama di situ kita rubah menjadi ukhrawi, menjadi pahala besar. Betul. Apalagi ketika ada orang yang ingin tidak melihat dakwah yang nggak mungkin dia ke masjid, nggak mungkin ke ini, dia malu, takut gitu, atau dia bisa sambil buka, kebetulan ada pesan-pesan dakwah di situ. Iya. Itu sangat bermanfaat sekali. Betul. Karena orang-orang dulu juga memanfaatkan dakwah itu melalui sarana-sarana yang digemari orang pada saat itu. Ya kan, kita kenal seperti Sunan Kalijaga, dulu, pakai wayang. Betul. Atau hal-hal yang lain. Nah, itu dengan sarana-sarana seperti itu. Kayak Mahir Zain aja, ya, dia membuat satu kalau di Inggris katanya dia membuat satu terowongan di bawah jalan gitu, itu pakai tiket bayar. Isinya pesan-pesan perkataan Nabi, perkataan apa, orang-orang pada lihat tuh. Kayak pameran lukisan. Sampai ke atas. Nah, perusahaan itu akhirnya membuat satu lagu. Nah, dikembangkan oleh Mahir Zain, Sami Yusuf kalau nggak salah ada di situ. Iya. Perusahaannya Iweken ya kalau nggak salah. Nah, itu dia membuat satu perusahaan-perusahaan itu yang diambil dari sarana-sarana yang tadinya orang lain menggunakan hal yang tidak baik. Betul. Tapi digunakan dengan cara yang sarana baik. dakwah. Kalau menurut Al-Fagir sekali lagi nggak masalah sama sekali. Jadi satu hal yang biasa bahkan yang kurang baik bisa jadi baik sebenarnya. Bisa jadi baik. Kalau kita gunakan dalam hal yang baik. Kalau kita niati untuk hal yang baik. Betul. Jadi yang yang biasa-biasa aja atau bahkan yang kurang baik bisa jadi baik gitu ya. Betul. Itu saya sampai mendengar satu orang bilang, dengan kita mengupload satu ceramah misalnya di YouTube atau di TikTok atau di Instagram, Facebook dan lain sebagainya, kemudian tersebar, dilihat oleh ribuan orang, jutaan orang, maka setiap orang yang melihat, orang itu akan dapat pahalanya. Misalnya saya nge-share video antum nih, saya ambil video antum 1 menit, kemudian saya share, kebetulan tersebar luas 1 juta orang yang nonton, dan banyak yang terinspirasi, dapat manfaat, dapat hikmah yang begitu luar biasa. Misalnya antum jelaskan tentang kepentingan sholat, karena orang itu mendengar ceramah antum tadi, dia jadi sholat. Nah, dengan satu video bisa merubah banyak orang yang tidak baik menjadi baik. Itu dia nanti akan kaget di akhirat. Ini ibadah saya kok banyak banget. Kayaknya saya nggak ibadah sehebat ini deh. Ini adalah kebaikan-kebaikan yang kau share, video-video ulama-ulama yang kau sebarkan. Man sanna sunnatan, Man sanna sunnatan hasanah. Naam.
falahu ajruha, kan gitu. Betul. Bagi dia pahala, dan wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Betul. Dapat pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya. subhanallah. Itu jadi motivasi buat kita semuanya. Betul. Terakhir Habib, Nah. apa yang Habib mau sampaikan nih, pesan-pesan buat teman-teman sahabat muslim semuanya terkait dengan judul podcast kita hari ini? Pertama, pesan kita adalah di dalam sarana dakwah ini dan di antara yang kita lakukan ini, tak lain memang pesan-pesan Al-Quran itu mendewasakan kita. Betul. Ya, pendewasaan dari tahap yang pertama, kita seperti para seorang psikolog tuh sering mengatakan bahwa tahapan kita tuh pertama ada di fase oral, ada di fase fase anal dan fase genital. Semuanya itu bersifat konkret. Oke. Ya, Sigmund Freud itu mengatakan itu baru disifat sangat konkret kelihatan. Tapi semakin dewasa seseorang, dia akan melihat sesuatu yang lebih abstrak. Dia menyukai informasi. Informasi adalah sesuatu yang abstrak. Betul. Dia senang dalam menyampaikan informasi. Dakwah itu juga sesuatu yang abstrak. Nah, petunjuk Al-Quran itu menjadikan manusia itu untuk supaya manusia yang tadinya bersifat kekanak-kanakan menuju ke sifat dewasa. Subhanallah. Ada orang yang sifatnya stagnan di situ-situ aja. Iya. Sifatnya di oral doang, di anal doang, di genital doang. Karena apa? Nggak maju-maju. Betul. Atau kalau dalam psikolog disebutnya adalah fiksasi. Dia nggak mengalami perkembangan sama sekali. Al-Quran sebenarnya ingin menggiring kita menuju kedewasaan. Masya Baik Allah. itu ibadah puasa, baik itu di Idul Fitri, atau petunjuk Al-Quran menggiring manusia itu supaya menuju kedewasaan spiritual, atau disebut dengan at-takamul ar-ruhani. Subhanallah. Ya, gitu. Waduh, ini harus dimaknai kata per kata. Semuanya Kata. semuanya istimewa. Luar biasa. Terima kasih Habib Haikal Sama-sama, atas Habib. kesempatannya. Nah. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sampai di penghujung podcast kita kali ini. Podcast dengan tadi judulnya itu bagaimana kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Begitu banyak tadi nasihat-nasihat, himbauan-himbauan dari guru kita Habib Haikal Al-Idrus. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini, Habib Haikal Al-Idrus, yang telah datang meluangkan waktunya bisa hadir ke podcast Ngobrol. Ngobrol bareng ulama. Mudah-mudahan nanti bisa datang-datang lagi, Habib. Bukan ulama ini. Ulama banget. Masya Allah. Kalau antum bukan ulama, maka seperti apa ulama itu? Ya Allah. Kehilangan makna nanti ulama. Kehilangan itu. makna. Masya Allah. Terima kasih banyak sahabat muslim semuanya, pemirsa ngobrol bareng ulama. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Walaupun secara virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan majelis kita di hari ini. Amin. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai ketemu lagi. Saya sebagai host mewakili tim semua di sini mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.